Mari kita membuka kitab Zakaria. Kita membaca pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya pikir saya lagi punya obsesi yang sehat terhadap Zakaria. Jadi kita akan eksposisi Zakaria setiap kali saya khotbah di Citra. Mungkin setidaknya 10 khotbah bisa dari Zakaria nanti ya. Ini wahyunya perjanjian lama Saudara ya. Zakaria jarang dibahas. Kita akan baca pasal pertama ayat 1 sampai 6 saja. Kita baca bergantian, tapi nanti saya akan kasih satu framework cara baca terhadap 8 penglihatan dari Zakaria. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap sampai dengan ayat ke-6 ya. Demikian firman Tuhan, dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya ayat 2. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah padaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Nenek moyangmu di mana mereka? Para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kesempatan kami boleh hadir. Kami bangun pagi ini dan menemukan kehidupan itu masih ada di raga kami, sehingga kami membawa tubuh kami ini ke dalam tempat di mana kami berbakti, rumah Tuhan. Tapi kami juga mengingat seperti doa kami tadi untuk saudara-saudara kami di NTT, mereka yang di Kalimantan, mereka yang mengalami bencana alam yang demikian hebat, sehingga hari ini banyak dari mereka tidak bisa berbakti kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan mengingat mereka, dan biarlah keadaan kami yang aman tidak membuat kami menjadi sombong, tapi kami boleh mensyukurinya dan tetap kami boleh merintih untuk saudara-saudara kami. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini boleh mengisi bukan hanya otak kami, tapi juga menumbuhkan cinta kami kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tadi saya mengatakan bahwa Zakaria adalah wahyunya perjanjian lama gitu. Ini salah satu kitab yang sulit ditafsirkan apalagi dikhotbahkan. Kitab ini mengundang satu pertobatan dan di saat yang sama dipenuhi dengan penglihatan, mimpi dan nubuat masa depan. Sesuatu yang kalau saudara baca sekilas begitu ya, Zakaria ini sesuatu yang agak susah untuk dimengerti karena imagery sastranya, kemudian simbol-simbol yang ada di dalam Zakaria ini bisa dibilang sama kompleksnya atau bahkan lebih kompleks daripada kitab Wahyu saudara di dalam masa Yohanes perjanjian baru. Kitab Zakaria itu kompleks, tetapi saudara Zakaria itu tidak dituliskan untuk sengaja bikin bingung gitu ya. Surprisingly saudara, kalau Anda boleh bertanya dan menemukan jawabannya, apa sih tujuan Zakaria dituliskan? Maka mirip dengan Wahyu di perjanjian baru, jawabannya adalah untuk memberikan pengharapan saudara. Memberikan satu encouragement, memberikan satu hope, memberikan satu penghiburan saudara. Nah kita tanya saudara, pengharapan untuk siapa dan pengharapan untuk apa? Jawabannya saudara adalah pengharapan itu ditujukan untuk mereka yang baru saja pulang dari pembuangan. Kira-kira saudara, 8 pasal pertama Zakaria itu adalah sekitar tahun 520-an saudara, sebelum masa Yesus Kristus. Di mana ayat pertama kitab ini memberitahu kita tahun kedua pemerintahan Raja Darius dari Persia. Saudara. Ini satu ayat penting saudara ya. Ayat 1 saya baca lagi. Dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria. Saudara, ini satu ayat yang nanti kita akan lihat saudara, apa pentingnya saudara. Ini adalah satu kitab yang ditujukan untuk penghiburan. Penghiburan untuk orang-orang dari pembuangan. Penghiburan kenapa saudara? Kita boleh tanya saudara, penghiburan itu kenapa? Kenapa kok mesti mereka itu dihibur? Ada apa di dalam kehidupan mereka yang membuat mereka itu perlu banget dituliskan satu kitab nubuat-nubuat yang penting ini, yang tujuannya untuk encourage mereka. Nah saudara, kita bisa membayangkan saudara, ini adalah generasi yang baru saja pulang dari satu keadaan yang sangat sulit, di mana mereka itu tinggal sebagai seorang asing demikian lamanya.
Bahkan kemungkinan mereka semua juga sudah lahir di Babylon atau di Persia, dan kemudian mereka akhirnya pulang ke kampung halaman mereka. Tetapi saudara, pada waktu mereka pulang ke kampung halaman mereka tidak menemukan kemegahan yang mereka harapkan, saudara. Saudara, kalau orang dijanjikan, kamu pulang ya ke satu tanah itu adalah tanah perjanjian, tanah itu adalah tanah penting, tanah itu adalah tanah di mana sejarah pernah dibuat oleh Tuhan di hadapan seluruh umatnya. Tanah itu adalah tempat di mana dulu ada satu bangunan bait suci, di mana Tuhan itu berdiam di sana, dia duduk di sana, dan kemudian asap itu pernah mengepul di atas bangunan itu, menandakan Tuhan hadir. Wah, saudara, orang itu akan pulang dengan satu harapan, menemukan satu kesuburan, saudara, menemukan sesuatu yang megah, sesuatu yang glorious. Tapi yang terjadi, saudara, pada waktu mereka pulang ke tanah mereka, Yerusalem itu, mereka menemukan ruin, saudara, puing-puing. Bait sucinya mana? Ya itu, dulu di situ. Loh, ada apa di situ? Ya cuman batu-batu yang pernah disusun dan sekarang sudah terserak. Oh, bagaimana dengan tembok kota ini? Mana tembok yang mengamankan kita? Oh, temboknya juga sudah nggak ada. Kenapa sudah nggak ada? Oh, dulu dihancurkan oleh Babylon. Oke, kemudian di mana tempat supaya saya bisa menanam hasil bumi saya sehingga saya bisa menghidupi anak dan cucu saya? Jawabannya yaitu tanah itu ya, tapi ya tanah itu ya tandus, sudah lama nggak ditanami. Kamu bisa coba untuk menggarap lagi tanah itu, tapi ya good luck karena tidak subur. Oh, bagaimana dengan hujan? Apakah hujan akan turun banyak? Ya, sekarang sih lagi musim kering. Saudara, ini adalah sesuatu yang membuat harapan mereka makin pupus. Mereka berharap waktu mereka kembali dari Persia, saudara. Persia itu empire besar yang sangat maju, saudara. Mereka berharap waktu mereka kembali ke tanah yang katanya tanah berkat, yang menemukan berkat, saudara. Tetapi yang mereka temukan, saudara, adalah ketika mereka kembali, generasi yang besar, tidak semua, saudara ya, sebagian tetap tinggal di Persia seperti Esther misalnya, tapi sebagian besar yang pulang, saudara, mereka berharap, loh, kita ini sudah cukup rohani loh. Kita pulang ke tanah perjanjian, kita mengharapkan bertemu dengan berkat Tuhan, dan yang mereka temukan adalah ruin, saudara. Puing-puing. Dulu pernah ada peradaban yang amazing, peradaban di mana Tuhan memberkati. Tapi sekarang ya yang kamu temui itulah satu-satunya yang ada di seluruh tanah yang dulu itu katanya tanah perjanjian. Saudara, mereka itu lesu, saudara. Mereka itu desperate. Mereka bertanya, saudara, di dalam hati barangkali mungkin juga terucap, apakah Tuhan masih peduli terhadap kami? Apakah ada masa depan bagi kami umatnya ini? Apakah ini masih perpanjangan dari penghakiman Tuhan? Dulu kita dihukum sehingga kita dibuang ke exile, Babylon, kemudian Babylon kalah sama Persia, kita dari budak Babylon jadi budak Persia gitu kira-kira. Apakah ini masih perpanjangan dari penghakiman Tuhan? Mereka bertanya seperti itu, saudara. Mereka desperate, mereka butuh dihibur. Dan yang pertama Zakaria sampaikan untuk menghibur mereka, generasi yang penuh dengan duka ini, adalah panggilan pertobatan, saudara. Ini gak make sense, saudara. Saudara, itu nggak make sense. Orang yang sudah banyak trauma, saudara. Trauma kenapa? Ya, gue dijajah dari bangsa Babylon, gue dijajah ke bangsa Persia. Dan waktu mereka balik, saudara, ke tanah air, tanah perjanjian, yang dilakukan oleh Nabi Tuhan adalah memberikan panggilan pertobatan. Kalimatnya kalau saya dramatisasi, kira-kira begini, saudara. Perhatikan, hai generasi kesekian yang lesu, Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu. Engkongmu itu loh. Dulu yang membuat kamu dihukum dan dibuang. Sekarang kamu hati-hati supaya jangan kamu berlaku seperti mereka, engkong, nenek, mak, om, tante, papa, mamamu yang sudah membuat Tuhan begitu marah. Unpopular, saudara ya. Penghiburan macam apa ini gitu ya? Penghiburan itu kan harusnya memberikan satu, kalau orang luka itu di-patch gitu ya, ditambal, kemudian dibalut lukanya, kemudian dikasih obat merah. Tapi yang terjadi adalah waktu mereka datang ke sana, khotbah Nabi Zakaria adalah khotbah tentang pertobatan dan ancaman, saudara. Macam-macam kamu ya, kayak nenek moyangmu ya. Kembali lagi loh kamu seperti nenek moyangmu itu. Itu sesuatu yang ngeri, saudara. Misalnya, saudara baca ayat 3, saudara. Saudara baca ayat 3, saudara akan menemukan, saudara. Ini diulang-ulang ya, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan semesta alam. Kepadamu firman Tuhan semesta alam. Saudara, ini kayak satu membuat mereka tuh warning, saudara. Buat kita hari ini kayak, kenapa sih diulang-ulang gitu ya. Tapi buat mereka, saudara, ini satu hal yang menyatakan bahwa ini loh, betul-betul ini kalimat Tuhan loh ya. Dari Tuhan, melalui Nabi Tuhan, a warning. Warningnya apa? Hati-hati kamu, ini firman Tuhan semesta alam yang punya langit dan bumi. Dan yang bisa atur hidupmu sedemikian rupa. Jangan macam-macam kamu. Itu, saudara, itu adalah penghiburan yang kita nggak bisa belajar, saudara. Kita nggak bisa belajar, misalnya.
terapi PTSD dari Zakaria, Saudara. Ini orang-orang PTSD, post traumatic syndrome disorder, habis dari pembuangan kemudian diingetin, inget gak gue nenek moyang gue? Nah itu, gue jangan macam-macam lagi. Saudara jangan tiru ini ya, saudara. Ada orang lagi ada masalah terus dia bilang, aku masih mau dibawa masalah lebih berat lagi bertobat. Nggak works, saudara, kayak begitu, stres dia, saudara. Tapi saudara, ini Nabi Tuhan ini ada satu kekhususan, mungkin kita bisa bilang kayaknya Zakaria ini empatinya agak kurang ya. Betul ya, saudara? Saudara mau ngomong gitu kan susah ya. Tapi coba ini hamba Tuhan, saudara. Saudara karena bilang hamba Tuhan itu empatinya kurang itu. Sudah tahu orang berduka masih tegur dosa. Saudara nggak akan seneng, saudara, dengan Zakaria dan message-nya. Tapi kayaknya Zakaria juga nggak terlalu peduli sih. Dia cuma menerima dari Tuhan, nabi khusus, dan dia sampaikan aja. Kira-kira saudara dia lanjutkan, lihatlah tanah kosong yang dulu berdiri itu bukti murka Tuhan kepada nenek moyangmu. Saudara ini kayak makin ngeri gitu ya. Rumahmu mana sekarang? Gak ada, mesti bangun lagi dari batu bata, nyusun lagi satu persatu. Ya udah, terimalah itu dulu karena nenek moyangmu. Dan kemudian Zakaria bilang, maka kembalilah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan kembali kepadamu. Tuhan akan kembali kepadamu. Dengan kata lain, Tuhan akan membangun kembali kamu. Tapi janganlah kamu berlaku seperti nenek moyangmu yang sudah diperingatkan oleh nabi-nabi itu. Gak ditulis nama nabi-nabinya. Tapi kira-kira saudara, nabi-nabi itu yang dimaksud adalah orang-orang besar itu. Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Itu nabi-nabi sebelum pembuangan, saudara. Atau di tengah pembuangan. Karena pembuangan itu berkala, saudara. Kala perang ditawan, kala perang ditawan. Nabi-nabinya itu siapa? Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Ini orang-orang besar, saudara. Nabi-nabi besar, tulisannya banyak. Mereka khotbah setengah mati, saudara. Sebelum kejatuhan Yerusalem. Supaya orang itu berpaling dari kejahatan mereka, tapi mereka nggak lakukan. Mereka sembah berhala, kawin campur. Mereka membangun aliansi politik dengan bangsa yang tidak kenal Tuhan. Mereka tidak adil, mereka hidup secara barbar, menodai identitas mereka sebagai umat perjanjian, macam-macam lah, saudara. Mereka dibuang di masa Yeremia, Yeskiel, Yesaya itu, saudara. Tapi sekarang bayangkan, saudara, ini jarang saudara pikirkan, saya yakin ya. Kalau saudara dapat khotbah misalnya kayak tadi ya oke gitu ya. Itu nabi khotbah kepada satu generasi, generasinya memang berdosa sehingga kemudian Tuhan hukum. Tapi yang baca Zakaria itu ya bukan orang-orang yang berdosa di zaman itu, saudara. Ngerti ya, saudara? Yang baca Zakaria itu ya orang-orang yang sudah lahir dan besar di Persia. Itu misalnya gini, saudara. Misalnya 2050 misalnya anak-anak sekolah minggu di atas tuh sudah jadi Jumat umum, udah tua-tua gitu ya, 2050 ya. Terus kemudian Indonesia itu misalnya ekonominya buruk banget. Mereka tuh dapat khotbah kayak gini. Kamu sih dulu milih presiden yang nggak bisa kerja. Ya yang milih ya bokap gua lah, engkong gua lah, kok nyalain gua gitu. Sering ngerti maksudnya? Mereka itu ya sudah beda zaman lah. Ditegur tentang dosa kaum boomer. Yang anak Gen Z itu ya itu kan boomer, gua kan Gen Z. Yang Alpha juga akan bilang gitu, gua generasi itu lagi. Saudara, mereka itu dengar Zakaria, saudara. Mereka itu ya mungkin bisa merasa, ya itu kan salahnya emak engkong. Gitu kira-kira, saudara. Setuju gak? Enggak, saudara. Enggak, jangan setuju, saudara. Enggak. Kenapa? Karena cara pikir mereka itu beda sama kita, saudara. Misalnya, saudara ya, Anda membaca kisah Abraham cariin istri buat Ishak gitu ya. Ribka kan ya, dia utus hambanya, pergi kamu ke kaum keluarganya Sarah, kemudian kamu cari itu dari kaumnya yang masih sanak saudara, kemudian cari perempuan yang baik lah dan lain sebagainya. Kemudian dia ketemu sama Ribka di sumur gitu ya, kemudian Ribka itu memenuhi syarat-syarat dari perempuan yang baik, kemudian ya ditembung gitu ya, diminta dan dibawa gitu kan ya. Saudara, kita ini kan kalau baca itu agak-agak tergelitik ya, kenapa kok Ribka itu gak penasaran ya, itu kalau ternyata Ishak itu mukanya welek ya apa gitu kira-kira, gak ada kan ya, saudara. Atau dia misalnya, ya dia tahu sih Abraham ini orang kaya sih, pasti gitu ya. Sederajat lah minimal dengan keluarganya Ribka gitu. Tapi dia itu kan gak ada kayak pergumulan, tapi aku kayak gak cinta nih sama Ishak, kan gak kenal. I don't even know you, kata MJ ke Spider-Man, sudah kalau sudah nonton. I don't even know you, gimana caranya cinta. Ya itu cara pikir kita, sudah. Kita pada hari ini tuh sangat individualistis. Individualistis yang saya maksud itu adalah, kita itu berpikir tentang aku, saya, dan ya siapa saya dan apa yang saya lakukan. Contoh, saudara, Anda ditegur sama dosa yang dilakukan oleh teman sekelas, itu anak-anak sekolah. Ya pasti nggak mau lah. Ya itu kan yang nyontek dia, kenapa kita dihukum gitu kan ya, anak sekolah, saudara. Itu individualistis, itu Western, saudara. Orang pada zaman Abraham, Ishak, Yakub, orang pada zaman Zakaria, mereka berpikir secara korporat, saudara. Maksudnya korporat adalah secara satu kesatuan. Mereka berpikir tentang nasib daripada satu kaum. Mereka tahu bahwa dosa dari orang tua adalah dosa mereka.
Dosa daripada anak adalah dosa mereka. Dosa daripada pasangan adalah dosa mereka. Dosa daripada kaum satu suku adalah dosa mereka. Dosa daripada satu komunitas adalah dosa mereka. Seperti Ribka tadi, dia nggak akan berpikir, kayaknya gue nggak mau kawin sama Isa. Enggak, dia tahu tugas dia, peran dia adalah untuk seluruh kaumnya, seluruh keluarganya, seluruh sukunya. Saudara. Maka waktu orang-orang ditegur oleh Zakaria ini ya, dosa nenek moyangmu, dosa daripada engkong emak, papa, mama, om, tantemu, dosa daripada orang-orang asing di bangsamu. Mereka tahu saudara bahwa mereka itu juga turut berbagian sedikit banyak di dalam dosa itu. Mereka bukan merasa kayak itu hanya dosa generasi dulu lah. Mereka tahu saudara bahwa generasi dulu itu berimbas dengan mereka. Maka waktu sekarang kamu sudah dikembalikan ke tanah perjanjian, ya itu juga berkat buat nenek moyangmu yang dulu yang sudah dihukum dan sudah lewat itu. And now you have to do better. Kamu mesti melakukan yang lebih baik. Papamu, engkongmu, nenek moyangmu sudah lewat. Masa mereka sudah nggak ada. Tapi pesan Tuhan buat kamu sekarang adalah sebagai penerus dari generasi yang dulu, do better. Lakukan lebih baik dari yang mereka lakukan. Think sebagai satu umat. Ya tadi 1 Korintus yang kita baca bersama liturgis, saudara. Bait suci gitu ya, tubuh bait suci. Tapi pengertiannya bukan kamu saja. Bahasa aslinya saudara, di dalam ayat terakhir, ayat 17 yang tadi kita baca bersama itu saudara, itu sudah ditambah kata sekalian di dalam terjemahan 2 saudara. You as one people. Kamu sebagai satu umat. Berpikirlah sebagai satu umat. Saudara, ini menjawab saya keluar sedikit dari Zakaria saudara. Ini menjawab keresahan kita waktu misalnya kita bertanya, Adam yang makan buah kok saya ikut berdosa gitu ya. Karena Tuhan berpikir sebagai satu umat saudara. Satu kesatuan. Kita diwakili oleh Adam. Satu kesatuan saudara. Maka ini jelas hidup yang totally berbeda saudara. Yang kita boleh pikirkan hari ini saudara. As one people, do better. Do better. Lakukan lebih baik dari generasi sebelummu. Lakukan lebih baik dari nenek moyangmu. Lakukan lebih baik lagi dari mereka yang dulu sudah dihukum oleh Tuhan. Jangan kamu melakukan apa yang dulu mereka gagal lakukan. Kalian umat, lakukanlah lebih baik. Nah saudara, apakah mudah buat mereka? Tidak. Mesti melakukan apa saudara? Salah satunya saudara adalah kita perlu tempatkan orang lain selain Zakaria untuk bantu kita mendapatkan gambaran kehidupan mereka pada zaman itu. Apa sih tugas utama mereka waktu mereka balik ke tanah perjanjian? Nama orang itu saudara adalah Hagai saudara. Jadi nabi kecil itu ada 12 saudara ya. Ada Zefanya, Mika, Yunus, Amos gitu ya. Ini nabi-nabi kecil saudara yang tulisannya tuh kayak berapa pasal doang dan yang kalau kita baca kita mumet saudara. Itu nabi kecil semua saudara. Puisi segala macam. Saudara, ada satu nabi namanya Hagai yang tahunnya itu sama persis. Dari mana kita tahu? Ya kayak ayat 1 ini saudara. Tahun ke berapa? Pada bulan ke-8 tahun kedua pemerintahan Darius. Nah, Hagai itu podo saudara. Tahun dan masa pemerintahan Darius ya. Deket-deket satu timeline saudara. Dan Hagai bilang apa? Di dalam kitab Hagai yang pendek juga saudara. Dia mengatakan ini loh. Umat, kamu terlalu malas membangun rumah Tuhan. Kamu peduli rumahmu sendiri, tok. Apa maksudnya rumah Tuhan? Bait suci, saudara. Ayo bangun lagi, supaya kamu bisa beribadah kepada Allah Yehova, Allah perjanjian. Dan umat terlalu malas membangun rumah Tuhan dan mengurus rumahnya sendiri. So, Zakaria 1, Hagai 1, mereka khotbah yang sama. Bangun dan bertobatlah, hei umat Tuhan. Itu kira-kira saudara, ayat 5, saudara. Di mana nenek moyangmu? Jawabannya, ini sudah mati. Di mana nabi-nabi yang kepada nenek moyangmu berkhotbah? Jawabannya, ya sudah mati juga. Tapi siapa yang terus ada? Ayat 6. Tuhan dan ketetapannya atau Tuhan dan firman-Nya. Dan firman-Nya adalah, ayo bangun, do better, lakukan lebih baik ya, hidup kudus kamu sekarang. Jangan seperti nenek moyangmu yang kompromi itu, bangun rumah Tuhan dan hiduplah bagi Tuhan gitu kira-kira. Tapi saudara bayangkan perasaan mereka saudara. Mereka itu tahu bahwa ini sesuatu yang impossible untuk dilakukan. Mustahil untuk dilakukan. Kami diminta untuk setia itu baik dan kami tahu itu. Tapi ini sesuatu yang mustahil dilakukan. Kenapa saudara? Karena selain Zakaria dan Hagai, saya kasih satu orang lagi saudara. Di tahun yang juga mirip-mirip dengan Zakaria dan Hagai adalah Ezra saudara.
Dan Ezra mencatat bahwa pembangunan bait suci terhalang karena orang-orang sekitar terus menekan mereka. Nah ini saudara ya, kita baca Alkitab kadang-kadang cuma satu kitab lepas saudara. Tapi Ezra, Hagai, Zakaria itu one time one saudara. Dan apa yang ditulis oleh Ezra? Tahu nggak ada musuh-musuh Tuhan di sekitar kita. Mereka memberikan discouragement, mereka menekan kita, mereka mengintimidasi kita, mereka menuduh kita dengan sembarangan, mereka bikin kita pusing kepala, frustasi. Itu Ezra saudara. Kalau saudara baca Ezra ini kitab sejarah. Ezra itu akan mencatat masalah-masalah yang gak habis-habis. Waktu umat itu mau bangun bait suci. Bukan bahwa umat itu cuman kayak katanya Hagai malas doang ngurusin rumah doang. Enggak loh Hagai. Ezra bilang bahwa memang hidup mereka itu susah. Saya kasih bahasa sehari-hari saudara. Satu pengkhotbah ya, Puritan gitu misalnya. Datang kepada saudara dan bilang, bangun dan bekerjalah giat untuk pekerjaan Tuhan. Jangan malas. Jangan cuma masuk kantor, pulang kantor. Jangan urus perutmu saja. Pelayanan, ayo penginjilan, janji iman, kakek regional, kapin, jadi asyir, humas ke gereja-gereja. Khotbahnya begitu saudara, minggu itu. Lalu saudara kayak, ya oke lah, amin gitu. Masa sih kita lawan hamba Tuhan? Kita dapat khotbah seperti itu, ya sudahlah penginjilan, yo. Masa lawan penginjilan, masa mendukung pekerjaan Tuhan kita hitung-hitungan, oke lah. Aku minggu depannya saudara, pengkhotbah lain lagi datang. Ayo hidup kudus, jangan bolos ibadah, didik anak dalam kebenaran, ayo puasa, doa berlutut, baca Institut Calvin, nonton YouTube hamba Tuhanmu gitu. Ini promo saudara. Dan kemudian selesai lagi saudara khotbahnya minggu itu. Tapi realitanya saudara, bukan karena saudara tidak setuju sama khotbahnya, atau saudara benci hamba Tuhannya, atau itu Zakaria dan Hagai itu saudara tidak senang, enggak. Faktanya adalah setelah pulang ibadah, kita mengamini catatan Ezra bahwa hidup itu susah. Banyak musuh men, bukan cuman kita itu gak peduli sama firman Tuhan, itu ya kita berusaha peduli, tapi masalahnya dolar itu naik gitu ya. Bos itu galak, pegawainya nyebelin, rumah berantakan, ada bencana alam, ada undangan untuk kompromi dari teman bisnis, ada tekanan kalau mau jujur di pekerjaan. Terus hamba Tuhan khotbahnya adalah repent. Oh iya bener repent, tapi hidup ini susah pak. Kadang-kadang saudara, kita itu baca perjanjian lama ya. Kita tuh merasa kayak orang pada zaman perjanjian lama itu sudah dapat nabi, masih membangkang gitu kira-kira kan ya. Oh ya podo saudara, mirip-mirip sama kita. Nabi sampai desperate loh. Sampai dia putus asa khotbah itu Nabi Yeremia sampai udah kayak orang gila. Oh ya hamba Tuhanmu tuh sebenarnya juga sudah mau gila saudara gitu kira-kira. Kayak ngomong tuh ya sudah gitu, kayak cuman kita berbuih selama 1 jam. And then setelah kebaktian selesai, ya kita ini ya sama-sama tahu bahwa catatan Ezra tentang banyaknya kesulitan membangun pekerjaan Tuhan itu ya betul. Betul ya saudara? Kadang-kadang kita baca perjanjian lama kayak umatnya ini nuakal banget, jahat banget, berdosa banget. Ya sebenarnya mirip-mirip sama kita. Saudara bayangkan ya, Zakaria khotbah literalnya tuh kayak tiap minggu kayak bertobatlah kamu. Dan setiap kali mereka mau bertobat, oh ya musuh itu banyak. Mereka mau dagang dengan jujur, dagang apa? Wong nandur susah, nanem itu susah itu, tanahnya sudah lama gak digarap. Mau bangun rumah, dibilang bangun rumah sendiri, terus bait Allah dibengkalai, ke rumah gue ya cuman batu bata, usang. Gak ada yang rumahnya bagus-bagus banget lah, bisa dari pembuangan kok. Kayaknya nabi-nabi ini tuh gak mengerti kesulitan umat Tuhan. Tiap minggu cuman khotbah yang susah-susah gitu kira-kira. Ya mirip kayak Mbak Tuhan Gary, Saudara datang kan ya, saya gak peduli Senin sampai Sabtu saudara apa, yuk denger eksposisi Zakaria. Saudara pikir Zakaria kaitannya sama hidup gua apa gitu kira-kira. Mirip-mirip mas saudara. Jadi apakah umat itu jahat banget? Ya berdosa sih amin, semua orang berdosa ya kita tahu. Mereka ya ndak suci, mereka ya memang nakal, mereka ya mungkin tergoda kompromi. Tapi yang namanya covenant faithfulness, setia sama perjanjian Tuhan, itu ya tetap impossible sih memang sih. Mustahil punya kesetiaan pada perjanjian Tuhan. Karena surprise, standarnya Tuhan itu kesempurnaan, bukan cukup baik. Kesempurnaan standarnya. Manusia itu tidak sempurna, jadi tidak boleh punya standar manusia sempurna. Saudara. Anda tidak sempurna, Anda tidak boleh tuntut pasanganmu sempurna. Aneh dong, gue aja gak sempurna. Mau punya istri Amsal 31, ya gue bukan Kristus juga sih, gitu kira-kira jawabannya. Saudara. Ya memang gak boleh punya standar kesempurnaan, because you're not perfect. Tapi Tuhan itu perfect loh. Jadi kalau Tuhan itu perfect, standarnya Tuhan tuh boleh perfect loh. Boleh perfection, boleh kesempurnaan. Dan itu mustahil. Mau hidup suci,
pulang dari kebaktiannya Zakaria, terus kemudian mau dagang. Kalau mau dagang harus kasih pelicin, kira-kira begitu, saudara. Mau hidup suci, seperti khotbah Hagai, membangun rumah Tuhan, tapi masa atap sendiri bocor, kira-kira begitu, saudara. Susah, saudara, mustahil. Tuhan punya standar tuh terlalu tinggi, perfection. Jadi ya kayaknya gak ada yang bisa lewat di dalam standar itu. Umat sih kayaknya mengiyakan undangan pertobatan. Saudara lihat ayat 6 ya. Ayat 6 itu ditutup dengan pertanyaan, saudara. Gak ada jawaban. Kayaknya mereka mungkin ya oke bertobat gitu ya. Tapi sudah selesai, saudara. Zakaria berhenti bicara di situ. Gak ada konfirmasi, gak ada komitmen, gak happy ending juga. Jadi Zakaria gak ngomong apa-apa, saudara. Khotbah selesai ya sudah selesai. Semoga bertobat, kira-kira begitu, saudara. Sampai kira-kira mungkin 3 bulan setelahnya, ayat 7, ini loh lanjutan dari khotbah Zakaria, edisi berikutnya, yaitu mimpi-mimpi atau penglihatan-penglihatan yang aneh-aneh, saudara. I'm gonna be honest ya, saya jujur, saudara ya. Menafsir mimpi-mimpi Zakaria ini such a pain, saudara. Susah, saudara. Ini ada simbol-simbol yang rumit, jadi saya mungkin nggak terlalu baik bisa memberikan pada saudara. Tapi saya bisa kasih satu framework untuk saudara bisa mengkalibrasi gitu ya, menata penglihatan Zakaria ini sebetulnya apa saya. Saya bikin satu gambar AI generated, boleh ditayangkan di slide, saudara. Ini kalau saudara nggak senang AI, maafkan, saya coba menggambar dan gagal. Ya, jadi saudara terima saja apa yang saudara lihat di layar ini, saudara. Bagus ya enggak, tapi deal with it gitu ya. This is my sermon. Yang pertama, saudara, adalah penglihatan seorang penunggang kuda merah di antara pohon mirtus. Diikuti oleh kuda-kuda warna mungkin merah muda, coklat, dan putih, atau merah muda, belang, dan putih. Ini adalah satu imagery yang sangat terkenal. Mimpi pertama Zakaria, by the way ini satu mimpi ya, satu malam terjadinya, adalah 4 pengendara kuda, the 4 horsemen of the apocalypse. Bukan yang di X-Men, saudara ya. The 4 horsemen of the apocalypse adalah imagery kehancuran, saudara, yang Tuhan kirim. Di dalam kitab Wahyu, Yohanes pakai juga 4 pengendara kuda dengan warna yang mirip meskipun tidak sama persis, yang menggambarkan perang, kelaparan, kematian, dan penaklukan, judgment, saudara. Tapi di sini dia belum menaklukkan apapun, dia hanya patroli. Apa yang dia lihat? Zakaria tanya sama malaikat di mimpi itu, apa sih maksudnya ini? Dan malaikat bilang, itu loh, dia menginspeksi kota-kota sunyi. Artinya apa, saudara? Most probably artinya adalah, kamu bisa bangun Yerusalem kok. Tuhan sudah memastikan keadaan aman. Kira-kira begitu, saudara. Yerusalemnya seperti apa? Yerusalemnya sepi banget. Yuk, saatnya bangun lagi. Loh, bagaimana dengan musuh-musuh Tuhan? Penglihatan kedua, saudara, adalah 4 tanduk dan 4 tukang besi. 4 tanduk melambangkan most probably bangsa-bangsa yang telah mencerai-beraikan Yehuda, yaitu Asyur, Babel, Persia, dan kita nggak tahu yang terakhir, ada banyak penafsiran, saudara, bangsa-bangsa sekitar. Dan 4 tukang besi adalah cara Tuhan untuk menghancurkan mereka. Nggak keren-keren banget, kenapa nggak pakai 4 horsemen tadi? Nggak tahu, saudara. Pokoknya ini penglihatan Zakaria adalah Tuhan kirim 4 tukang besi, kemudian netei gitu ya, ngancurin itu tanduk-tanduknya. Cara Tuhan adalah menggunakan sejarah, saudara, untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang Tuhan mau hakimi. Yang ketiga, saudara, adalah seorang pria dengan tali pengukur. Entah dia membawa tali pengukur berapa besar, tapi dia mengukur Yerusalem, saudara. Dan somehow, saudara, di dalam penglihatan itu tiba-tiba tembok Yerusalem itu diganti dengan api, saudara, yang menyala-nyala. Api itu siapa? Zakaria tanya. Jawabannya adalah Tuhan, adalah tembok dari Yerusalem. Dan Yerusalem itu diperluas. Apa artinya? Ya enggak tahu, saudara. Pokoknya itu penglihatan Zakaria. Oke, yang keempat, saudara, adalah imam besar Yosua. Ini bukan Yosuanya Musa, saudara. Ini Yosua imam besar. Yosua imam besar, dia tampil di sana dengan pakaian kotor, hina, dan kemudian dia didakwa oleh iblis. Dan dalam sekejap, Tuhan mengganti pakaiannya menjadi pakaian pesta. Nah, itu penglihatan keempat. Penglihatan kelima, ini yang menurut saya susah dimengerti, adalah ada kandil, seperti lampu itu, saudara. Lampu kandil itu dengan 7 kepala, kemudian ada minyak, dan minyak itu terkait dengan 2 pohon zaitun, entah minyaknya dari pohon zaitun atau dia yang memasok pohon zaitun, pokoknya 2 pohon ketemu di tengah oleh lampu, dan 7 lampu dan 7 pipa, dan kemudian muncullah Zerubabel. Zerubabel adalah gubernur Yehuda atau keturunan Daud yang menjabat pada zaman Zakaria, saudara. Jadi kayak saudara mimpiin wali kota Surabaya gitu kira-kira. Aneh, ini apa maksudnya? Ya enggak tahu, saudara. Pokoknya ada kandil, 7 kepala, minyak, dan tiba-tiba muncullah itu gubernur Yehuda, saudara. Yang keenam, saudara, adalah penglihatan gulungan kitab yang terbang.
Sebuah gulungan kitab yang sangat besar, terbuka, terbang di udara, keluar dari Yerusalem menuju ke we do not know. Tapi di dalam penglihatan itu, kitab itu bertulisan kutuk, kefasikan, gitu ya, kejahatan. Penglihatan yang ketujuh adalah wanita dalam gantang. Saya nggak tahu apakah seperti yang di AI gambarkan, saudara. Pokoknya intinya wanita itu disebut kefasikan, masuk di dalam sebuah karung besar, dan kemudian dibawa oleh malaikat pergi ke tanah Sinear atau Babel dan sekitarnya. Dan perempuan itu namanya adalah kefasikan. Yohanes pakai lagi di Wahyu, pelacur Babel, ya, imagery yang sama. Jadi Wahyu itu berhutang pada Zakaria, saudara, imagery-nya. Dan yang terakhir, saudara, adalah 4 kereta kuda. Kali ini kereta, bukan cuma kuda. Dengan warna yang relatif mirip, keluar dari 2 gunung tembaga, the 4 horsemen from the 4 corner of the world. Menggambarkan 4 arah mata angin. 4 sisi, seluruh arah begitu ya, totalitas dari semuanya. Slide berikutnya, lebih reform saudara. Ya ini ya, lebih reform saudara. Ini tulisan saja. Tadi bukan firman Tuhan saudara, belum tentu kayak gitu. Pokoknya itu mimpinya Zakaria, tapi inilah 8 penglihatan dari Zakaria. Ini by the way saudara, terjadi di 1 malam ya. Dari mana tahu Pak 1 malam? Karena tanggalnya cuma 1 disebutnya. Pada tanggal 24 bulan Sebat, bulan ke-11, tahun kedua pemerintahan Darius. Nah inilah. Jadi ini malam yang panjang, saudara. Insomnia hari itu Zakaria. Dia bangun tidur. Besoknya perlu 5 gelas kopi. Belum ada kopi di zaman Zakaria, saudara. So, deal with it. Nah, saudara, ini yang saya mau sampaikan berikutnya, saudara. Stay with me ya. Para ahli cukup sepakat bahwa 8 penglihatan ini sebetulnya membentuk pola paralel mirip seperti satu framework, satu cara baca. Kayak hari-hari di dalam Kejadian misalnya ya, itu hari pertama paralel sama hari keberapa, hari kedua paralel sama berapa, jadi mirip saudara. Slide berikutnya. Ini kira-kira saudara adalah gambaran yang lebih tepat saudara. Jadi dia membentuk paralel. Penglihatan yang pertama paralel dengan penglihatan ke-8. 1 patroli damai, 4 kuda. 1 patroli hukuman, 4 kereta kuda. Dan apa yang dilihat dari penglihatan ini adalah Yerusalem, you'll be safe. Kamu akan di-rebuild, kamu akan dibangun, and don't worry, karena Tuhan punya penjaganya. Dia punya horseman-nya. Kamu bisa mulai rebuild itu, Yerusalem. Kamu bisa bangun lagi itu. Penglihatan yang kedua dan yang ketujuh juga paralel, yaitu menggambarkan hukuman atas musuh. Tanduk-tanduk yang dipecahi, begitu ya. Itu menggambarkan satu usaha untuk melindungi. Dengan cara apa? Tuhan menghancurkan musuh-musuh Tuhan, tanduk-tanduk itu. Dan di penglihatan yang ketujuh, wanita dalam gantang menggambarkan itu ya, satu hukuman yang akan dibawa ke tanah Sinear, kepada Babel. Penglihatan yang ketiga dan yang keenam juga paralel. Keduanya menubuatkan Yerusalem baru. Tali pengukur, Tuhan yang jadi tembok, kemudian gulungan kitab terbang yang bertuliskan kutuk keluar dari Yerusalem. Artinya apa? Kutuknya tidak diberikan kepada Yerusalem, tapi ditaruh di tempat lain. Jadi kamu akan diberkati lah, kira-kira itu maksud dari penglihatan ketiga dan keenam. Dan penglihatan keempat dan kelima, saudara, dia menggambarkan 2 jabatan penting di dalam ibadah dan kehidupan umat Tuhan, yaitu keimaman. Muncullah Yosua, imam besar, dan raja, pemerintah, Zerubabel, di dalam 2 penglihatan itu. Saudara, inilah 8 penglihatan Zakaria. Mari kita tanya, saudara. Kenapa Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan ini kepada umat yang dipanggil bertobat, yang disuruh memenuhi standar yang adalah kesempurnaan, yang mustahil itu. Sudah khotbahnya susah. Tuhan sempurna, ayo jadi sempurna. Jawaban berikutnya adalah khotbahnya kayak begini, saudara. Perhatikan, saudara ya. Ini bukan sesuatu yang gampang, saudara. Tetapi justru di dalam penglihatan-penglihatan yang bizarre, yang aneh ini, ada jawaban Tuhan untuk yang impossible. Terletak di mana? Terletak di yang paling tengah, saudara. Yang utama dari struktur namanya kiasmus tadi, saudara. Jadi, saudara, struktur kiasmus itu dituliskan sedemikian rupa rumitnya, dan orang-orang yang mengerti sastra ini, saudara, mereka tahu bahwa ketika mereka menemukan kiasmus, kayak membentuk paralel tadi ya, cincin-cincin tadi, yang di tengah itu yang paling penting. Yang di tengah, saudara, adalah bicara tentang jabatan imam dan jabatan raja, saudara. Klimaks dari seluruh penglihatan Zakaria itu bukan
berdirinya Yerusalem, meskipun itu dinubuatkan begitu ya. Atau Tuhan yang akan melindungi Yerusalem dibangun, dan memang dibangun kan ya. Di zaman Yesus kan Yerusalem ada ya. Tapi klimaksnya atau yang paling utama adalah dua jabatan D dan D aksen yang akan dikukuhkan di situ. Yaitu dari Imam Besar Yosua dan pemerintahan dari Zerubabel. Di tengah kemustahilan manusia untuk setia pada perjanjian Tuhan, Tuhan kasih ini loh yang paling penting yang kamu mesti perhatikan. Aku akan mengukuhkan dua jabatan itu. God will do something about it. Saya kasih contoh saudara, kita lihat ya. Misalnya Zakaria pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Saudara boleh baca Zakaria pasal 3 ayat 9. Saya tunggu ya. Zakaria pasal 3 ayat 9. Kita baca beberapa ayat saja dari dua penglihatan ini. Oke, kalau saudara sudah menemukan Zakaria pasal 3 ayat 9, 1, 2, 3. Saya baca ayat 10 ya. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang di antaramu akan mengundang temannya untuk duduk di bawah pokok anggur dan di bawah pohon ara. Ini maksudnya ada satu kesuburan. Kesuburan setelah apa? Ayat 9 yang terakhir saudara. Imam itu akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari. Oh, saudara tahu enggak? Imam besar tuh enggak bisa lakukan itu saudara. Mereka kan mesti setahun sekali. Jadi enggak bisa satu hari ini penekanan yang final. Enggak bisa saudara. But he will do it. Jadi kalau Tuhan mengukuhkan keimaman besar itu satu hari, seluruh negeri kesalahan beres. Oh, bagaimana dengan raja, saudara? Ayat 10, saudara. Pasal 4. Mereka yang tadinya meremehkan tahap awal yang kecil-kecil akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Kok kayaknya kesannya ayatnya simpel, saudara. Tapi bayangkan, mereka ini lagi distress, lagi setengah mati. Pemerintahan lagi lesu, ekonomi mandek, terus dijanjikan ya. Kalau raja itu bertahta nanti ya, yang dikukuhkan oleh Tuhan, maka semua orang akan bersukaria. Makmur. Pemerintahan itu akan beda dengan pemerintahan yang kamu lihat sekarang. Jadi jawaban Tuhan atas keluhan umat, aduh Tuhan, impossible standarmu adalah, oh tunggu, nantikan pengukuhan dari keimaman dan pengukuhan dari raja. Gimana bantunya itu ya, itu sesuatu ya sudah kayak semacam ya menghibur, tapi kita nggak bisa melihat itu kan. Nah saudara, tambahan ya, di akhir dari 8 penglihatan Zakaria itu sebetulnya terima firman Tuhan saudara. Di pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat ke 15. Ini adalah satu tambahan saudara, yang Tuhan berikan setelah 8 penglihatan. Penglihatan itu rumit-rumit, penglihatan itu susah dipahami. Setelah itu Zakaria dikasih nubuat khusus. You have to do this. Ya, kamu harus lakukan ini. Apa itu Tuhan? Kamu harus ambil perak dan emas dari para buangan yang baru kembali. Buatlah sebuah mahkota raja yang megah dan pakaikan di kepala Yosua imam besar. Saudara, kira-kira apa maksudnya ya? Ini saudara adalah sebuah tindakan kenabian yang sangat penting saudara. Bahkan mungkin terpenting di perjanjian lama ya saudara. Yaitu Zakaria, nabi Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan dengan tindakan, yaitu membuat mahkota raja yang sangat mulia dan dipakaikan di atas kepala imam. Itu nggak boleh, saudara. Raja itu keturunan Yehuda. Imam itu keturunan Lewi, imam besar keturunan Harun. Tapi Zakaria disuruh bikin tindakan simbolik. Buatlah mahkota, gabungkan itu, raja dan imam jadi satu. Gak bisa loh, gak boleh dilakukan itu. Dan gak betulan sih, gak betulan Yosua dijadikan raja, tetap Zerubabel rajanya. Tapi ada satu tindakan yang memberikan satu gambaran bahwa dua ini akan dijadikan satu. Ingat tadi kandil dari 2 pohon zaitun, 2 mewakili Tuhan, akan menjadi satu. Zakaria pasal 4 ayat 14, saudara boleh lihat ya. Zakaria tanya, Tuhan apa maksudnya ini? Saud malaikat Tuhan kepada Zakaria, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi untuk melayani Tuhan seluruh bumi. Yosua, Zerubabel. Tapi sekarang Yosua dan Zerubabel jadi satu. Saudara. Imam besar dan keturunan Daud jadi satu.
Dan Zakaria berkata di ayat 12 ayat 13 pasal 6, lihat, seorang bernama Tunas akan membangun bait suci Tuhan. Ia akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan mufakat damai akan ada di antara kedua jabatan itu. Siapa yang bangun bait suci Yerusalem? Zerubabel. Yang nanti bikin jadi megah siapa? Herodes. Loh, apakah ini yang dimaksudkan Tunas adalah Herodes? Ya, Herodes sih berharap begitu. Tapi Yesus pernah bilangnya, runtuhkan bait ini dan aku akan bangun kembali. Dia yang akan membangun bait suci Tuhan. Bukan bait suci fisik, karena itu hanya hal biasa, itu cuma gambaran. Itu penting tapi itu cuma gambaran. Tapi nanti akan ada Tunas yang menyatukan dua jabatan yang mustahil disatukan. Akan ada Tunas yang membangun bait suci, akan ada Tunas yang menjadi raja juga dan memerintah dengan damai itu. Tentu bukan Yosua dan Zerubabel karena mereka cuma manusia biasa yang juga tidak sempurna sama seperti kita. Mereka bayang-bayang saja, tetapi Zakaria sedang menunjuk Yesus Kristus, Sang Tunas, yang adalah keturunan Daud dan adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Inilah penggenapan paripurna, par excellence, dari seluruh penglihatan Zakaria ini. Di center, di tengah daripada semua mimpi yang aneh-aneh itu adalah Kristus. Yang akan menyatukan dua jabatan. Dan yang dilakukan oleh yang menyatukan dua jabatan muncul di dalam pasal yang keempat. Pasal yang ketiga di akhir dan pasal 4. Yaitu dia akan mengubah baju kotor yang dipakai oleh Yosua sekejap menjadi pakaian yang indah. Yang menggambarkan dosa umat Tuhan yang dibereskan dalam satu hari. Dalam satu waktu. Dan semua pelanggaran dan kesalahan daripada seluruh kota, seluruh umat itu gone dalam sekejap. Saudara, kesempurnaannya berubah nggak standarnya? Tidak, saudara. Tetap kesempurnaan itu standar Tuhan. Maka kita sampai berapa lama pun kita tidak akan bisa saudara masuk ke dalam standar sempurna itu. Tapi sekarang muncul ini loh, covenant keeper-nya, penjaga covenant-nya, dia sempurna sih. Dan bukan cuma dia sempurna untuk dirinya sendiri, tapi dia memberikan pembersihan yang kotor itu kepada orang berdosa. Kepada umatnya. Kita adalah umat yang gagal, yang mustahil untuk daripada kita dibuat sesuatu apa yang baik, and yet Tuhan lakukan itu dengan memberikan kepada kita pakaian pesta yang mulia yang adalah miliknya. Yesaya 61 ayat 10 mencatat, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan kepala dan pengantin perempuan memakai perhiasannya. Ini saudara adalah jantung dari teologi perjanjian. Covenant theology. Di mana keselamatan dan pemulihan umat Tuhan tidak pernah bergantung pada seberapa keras kita berusaha untuk menepati perjanjian. Karena kamu boleh berusaha, tapi kamu pasti akan gagal. Ya harus bergantung kepada kebenaran yang diperhitungkan kepada kita. Dalam teologi ada istilah imputed righteousness. Kebenaran yang dicangkokkan kepada kita, diperhitungkan kepada kita. Bahasa Inggris punya istilah bagus, reckoned. Nggak tahu bahasa Indonesia apa, diperhitungkan paling jauh. Reckoned. Actually, ya kamu nggak memenuhi standar. Dan kalau kamu nggak memenuhi standar, you don't belong here. Tapi sekarang kamu belong here. Kamu ada di sini karena ada yang direken terhadapmu. Dibenarkan cuma-cuma oleh anugerah Allah. Saudara perhatikan nih. Secara simbolik kita lihat ini paling jelas. Paling jelas bukti yang kita bisa lihat dengan mata. Dan inilah orang yang menerima anugerah yang tidak melakukan apapun. Tidak ada jasa. Tidak bisa melakukan apapun dan menerima anugerah. Bukti paling jelas adalah ketika anak kecil dibaptiskan. Saudara. Itu kenapa seorang yang pegang teologi perjanjian semua membaptiskan anak. Saudara. Kita ini bukan reform baptis. Saudara. Kita ini reform covenantal. Saudara. Orang reform baptis mereka punya banyak teologi yang sama dengan kita, tapi mereka tidak membaptiskan anak. Reform covenantal, Gary adalah orang yang pegang teologi perjanjian, kita harus mutlak membaptiskan anak. By the way, bahkan bukan anak, bahasa aslinya ada bayi, saudara. Infant atau pedobaptism itu bayi yang dibaptis.
Anak mungkin sudah bisa melakukan sesuatu, bayi saudara, dia bisa melakukan apapun. Infant baptism mulai dari Mazmur 51 ayat 5, dimulai dengan pengakuan bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Dari sejak jebrol sudah berdosa. Tetapi ditutup dengan Kisah Rasul pasal 2. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, sebab bagi kamu janji itu dan bagi anak-anakmu. Oh, kita paham sudah orang dewasa, dia sudah bisa bahwa mengaku percaya, dia sudah bisa mengikuti kelas, dia sudah bisa pelayanan, dia sudah bisa itu berkorban. Bagaimana dengan bayi? Bisa apa dia? Tapi lihatlah bayi-bayi itu, mereka menerima janji yang tidak kelihatan melalui tanda yang kelihatan, air membasuh mereka. Sama seperti anugerah saudara, kita tidak usahakan dengan keringat, tekad, air mata, atau uang, atau tenaga, kamu cukup terima saja. 2 minggu lagi, bayi akan dibaptis. Mereka akan menerima berkat Tuhan, menerima tanda perjanjian, dan kita beriman bersama dengan orang tuanya bahwa anak itu sungguh-sungguh menerima anugerah khusus tanpa bayi itu bisa melakukan apapun. Maupun tidak bisa, saudara. Next time, saudara, ingat bahwa seperti bayi-bayi itulah Anda dan saya di dalam Adam yang pertama, mustahil setia kepada Tuhan. Tapi di dalam Adam yang kedua, yaitu Kristus, menerima keselamatan. Di dalam Kristus Adam yang kedua, kita mendapatkan keselamatan seperti orang yang betul-betul bayi, tidak bisa apapun, and just receive, cuman menerima saja. Oh, apakah berarti kemudian dia bisa bebas, dia sudah dibaptiskan? Tidak, saudara. Karena Anda juga akan mengharapkan bayi Anda, anak Anda, bertumbuh. Dan tidak selamanya dia tidak bisa apa-apa. Waktu dia bayi, dia tidak bisa apa-apa, dan dia menerima. Tetapi saya berharap dia kemudian bertumbuh, dan dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa bertanggung jawab di dalam hidupnya, dia bisa melakukan hal-hal yang baik. Bukan untuk memberi kasih sayang orang tua loh, anak itu bertumbuh dan bisa macam-macam. Dia sudah dapat, dan dia sekarang bertumbuh sebagai ekspresi syukur dan kasihnya. Sama seperti kita, saudara. You don't do anything, kamu gak melakukan apapun, kamu terima saja, dan bukan berarti kemudian kamu boleh hidup bebas. Kamu menjalani hidupmu dengan sukacita, dengan syukur kepada Tuhan. Saudara, kalau Anda dalam satu perusahaan, ya, kemudian korporatmu datang kepada kamu, perusahaanmu datang kepada kamu, dan dia bilang, Pak, ada update program insurance perusahaan yang baru. Ini benefitnya. Wah, benefitnya tambah ya, coverage-nya naik, limitasinya ada, cashless, semua macam-macam. Wah, saudara tertarik sekali dengan benefitnya. So all good thing. Lalu saudara tanya sama dia, oke, kekurangannya apa dibanding program yang sebelumnya? Dan dia bilang, oh iya, kalau yang kali ini programnya, sorry, anakmu nggak di cover. Mau nggak? Oh, benefitnya naik, coverage-nya lebih besar. Tapi anakmu di-exclude. Anakmu nggak ikut di dalam insurance ini, sorry. Kamu nggak akan mau. So, Kisah Para Rasul 2 bilang, janji itu untukmu dan anakmu. Saudara, bagi pembaca Zakaria, mereka beriman, saudara, bahwa mereka yang tidak bisa memenuhi standar yang sempurna itu, mereka yang tidak akan pernah bisa melakukan apapun yang memenuhi standar Tuhan, mereka yang tidak akan pernah cukup baik bahkan untuk sampai di dalam standar Tuhan itu, mereka bisa percaya bahwa jabatan imam yang sementara mereka lihat di dalam diri Yosua, jabatan raja yang sementara mereka lihat di dalam Zerubabel, one day Tuhan akan menyatukan itu di dalam yang disebut Sang Tunas, dan semuanya akan baik. Dan kalau mereka percaya janji itu, they're safe. Mereka mengerti sedikit lebih jauh lagi dibandingkan sebelum masa Zakaria tentang siapa itu Mesias. Pembaca Zakaria mengerti Mesias adalah dia yang akan menyatukan keimaman dan raja. Dan jauh lebih baik dari semua yang sekarang diemban oleh manusia-manusia yang biasa. Tuhan berkata kepada Zerubabel di tengah-tengah penglihatan Zakaria, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam, aku akan membangun kembali kerajaanku. Dan bahkan dia mengatakan, bagi mereka yang jauh
Mereka yang jauh juga akan turut dibawa ke sini untuk membangun bersama. Dan yang jauh itu Anda dan saya. Maka bagi kita saudara, sekali lagi jika hidup kekristenan kita hari ini semakin berat, tekanan dunia dan kerohanian kita semakin sulit, biarlah kita terus melihat kepada Dia yang sudah datang dan menjadi raja dan imam bagi kita. Tuntutan untuk hidup sempurna memang mustahil, tapi itu tidak mustahil bagi Kristus yang telah menggenapinya untuk kita dan bekerja di dalam kita melalui Roh-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan kepada kami, karena meskipun kami mengerti teori-teori tentang siapa Engkau, sangat sulit untuk menundukkan diri kami di bawah pemerintahan-Mu. Kami ingin yang baik dari Tuhan, tetapi kami seringkali menolak yang menjadi tuntutan dan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan. Maka Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami. Kiranya Tuhan masih mau memakai kami dengan semua keterbatasan ini. Kami cuma bisa berharap seperti pengemis di hadapan Tuhan, yang cuma bisa memohon, Tuhan kiranya berbelas kasihan kepada kami, laki dan laki. Kiranya Tuhan memberkati gereja di tempat ini, Keri Citra. Kami bersyukur jika Tuhan sampai hari ini masih memberikan firman kepada kami. Sekali lagi kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami di daerah-daerah yang sulit, yang ada bencana alam, kiranya Tuhan menghibur mereka dengan penghiburan yang kami tidak bisa bayangkan, dan memberikan kekuatan kepada mereka dengan kekuatan yang kami tidak miliki, tetapi yang Tuhan miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.